Hanya persoalannya, ada orang-orang yang membaca Al-Fatihah, bahkan tiap hari tidak kurang 17 kali dibacakan, minimal dalam sholatnya, ya. Tapi kok kebaikan tidak terbuka-buka? Yang sakit tetap sakit, yang sulit tetap sulit, rezeki tetap terhambat, ya. Padahal dinamakan Al-Fatihah, seharusnya kalau dibacakan, dipahami, seharusnya terbuka semua itu, ya. Apa yang keliru? Kita pernah bahas bahwa dulu zaman Nabi SAW, ada kepala suku sakit, ya. Semua dokter, tukang obat, ya, tabib sudah mengangkat tangannya, tidak mungkin sembuh. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh, insyaallah, ya. Ada seseorang yang punya kesulitan memahami Al-Fatihah, dia amalkan, terbuka kesulitannya, ya. Orang-orang sekarang membacakan Al-Fatihah ratusan kali, ribuan kali, tapi tidak pernah mendapatkan kemudahan yang dijanjikan itu. Apa masalahnya? Di sini persoalannya, jangan-jangan setiap orang yang membacakan Al-Fatihah itu umumnya bahkan tidak mengerti apa yang dibacakannya, tidak memahami kandungannya, ya. Karena itulah kita pelajari dari mulai ayat pertama sampai akhirnya. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita dan mengamalkan isinya, justru pemahaman itu yang membuka kebaikan-kebaikan dan kehidupan kita, bukan bacaannya, tapi pemahaman kita terhadap isinya. Maka satu, kita masih menyimpulkan pertemuan lalu, ya. Satu, Bismillahirrahmanirrahim, yang mengawali surah Al-Fatihah ini sebagai ayat pertama memberikan pesan, jika semua kebaikan dalam hidup ingin terbuka, maka lakukanlah seluruh aktivitas kita, lakukanlah seluruh aktivitas kita Bismillah, karena Allah, ya. Merasa diawasi Allah. Minum, lakukan karena Allah, Bismillah. Makan, lakukan karena Allah. Bekerja, lakukan karena Allah, ya. Kita sudah bahas ini dengan tuntas, nanti silahkan lihat rekaman sebelumnya, ya. Di huruf ba di situ yang memiliki 14 makna itu, ya, menunjuk kepada al-musahabah awil ilsaq, ya. Sesuatu yang lekat dan merasa diawasi, ya. Hati-hati, ya, tidak semudah mengucapkannya. Sekali lagi saya tekankan makna kalimat ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa aktivitasnya serasa bersama Allah atau dilihat, diawasi Allah, itu akan beda dengan orang yang tidak merasa diawasi Allah. Saya pernah terangkan, mau minum, Bismillah, ya. Tidak mungkin orang yang Bismillah meminum minuman yang tidak diridhai oleh Allah, ya. Anda mau kerja, para ayah melangkahkan kakinya Bismillah, atau yang belajar misalnya, tidak mungkin melangkahkan kakinya pada tempat yang tidak disukai Allah. Mustahil itu, ya. Karena saat Anda melakukannya, Anda merasa sedang dilihat Allah. Saat Anda bicara, Anda merasa didengar Allah. Jadi kalau yang terima telepon, Bismillah, terima telepon, itu mustahil berkata sesuatu yang buruk, mustahil, ya. Karena saat yang bersamaan dia merasa sedang didengar oleh Allah percakapan itu. Dia tidak akan menggunjingkan orang lain, tidak akan berdusta, tidak akan nulis SMS yang tidak tepat ketika mengawali dengan Bismillah. Nah, kalau sudah sesuatu dilakukan karena Allah, maka perbuatannya disebut dengan takwa. Pelan-pelan. Kalau ketakwaan sudah meningkat, maka terbukalah dua peluang dalam kehidupannya, ya. Satu, pelan-pelan, lahir kemudahan dalam kehidupan dunia ini, ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu karena Allah, merasa dekat dengan Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya solusi Allah, yang punya kemudahan Allah, ya, maka seluruh kehidupan dunianya akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Masalahnya diurai. Dalilnya Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Pelan-pelan. Quran surah 65 At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lihat ujung ayat kedua, ya. Wa may yattaqillaha, siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah. Tadi saya sudah sampaikan, kalau minum dilakukan karena Allah, makan dilakukan karena Allah, bekerja merasa dilihat Allah, segala perbuatan yang dilakukan karena Allah, tadi disebut apa? Takwa, ya. Nah, sekarang perhatikan kata Quran, siapa yang melakukan sesuatu karena takwa, ya, dia tingkatkan takwanya. Jadi ibu bapak dari bangun sampai tidur lagi melakukan aktivitas karena Allah, itu kan nggak mudah tuh, ya, tidak mudah, ya. Ketika kita kerjakan itu, perhatikan persamaannya, yaj'al lahu makhrajan, insyaallah.
siapa yang meningkatkan takwanya pada Allah, persamaannya yaj'al lahu makhraja, maka segala kesulitan hidupnya akan diurai. Ya. Kesulitan di rumah tangga, kesulitan di pekerjaan, kesulitan di kantor, kesulitan di kampus, ini diurai, diberikan solusi. Ya. Hidupnya pasti mudah, pasti mudah. Kesulitan rizki dibuka, karena itu ayat ketiganya disambung, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizki yang sulit pun Allah pasti akan mudahkan. Rizkinya dibuka. Masya Allah. Jadi ketika Anda melakukan segala sesuatu karena Allah, bismillah, ya, yang punya segalanya Allah. Ya, segala sesuatu dilakukan karena Allah, perbuatannya disebut takwa. Kalau ini sudah dikerjakan karena Allah, maka segala hal yang sulit dalam kehidupan akan diberikan, kasih solusi. Ya. Bahkan rezeki akan dibuka. Oke, saya ingat betul pesan saya ini, Bu, ya, Pak. Kalau kita memiliki kesulitan dalam hidup, tidak pernah tuntas dengan harta benda, tidak selesai dengan hebatnya pengetahuan, tidak selesai dengan tenaga yang sudah banyak keluar, maka coba, nggak usah bolak-balik ya, tidak perlu bolak-balik ke psikolog, psikiater, ujung-ujungnya akan ke situ juga. Coba cek takwanya. Pasti ini yang bermasalah. Pasti ini, ya. Nah, Allah sudah janji, kalau kita tingkatkan ini selesai masalah. Ya, selesai persoalannya. Sifat Allah yang memberikan kemudahan dalam urusan dunia itu disebut dengan Rahman. Karena itulah seseorang yang bismillah dalam kehidupannya, maka Allah turunkan bagian kemudahan dari sifat-sifat yang melekat padanya untuk memudahkan persoalan makhluknya, namanya Rahman. Jelas di sini? Jadi kalau orang benar bismillahnya, Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya, mau rizki, mau solusi, dan seterusnya. Karena itulah bismillah Rahman. Jelas ya? Baik. Yang kedua, pelan-pelan, saat seseorang melakukan aktivitasnya dilakukan karena Allah, dilekatkan nama Allah dalam aktivitasnya, minum bismillah, makan bismillah, kerja bismillah, maka secara otomatis pelan-pelan kalimat bismillah itu akan memberikan nilai plus pada aktivitasnya. Misal, minum bismillah. Fungsi minum menghilangkan haus. Jangankan orang Islam, non-muslim pun minum. Ya. Maka ketika orang Islam menyebutkan kalimat bismillah dalam minumnya, maka saat minum ini, aktivitas minumannya, bukan minumannya, aktivitas minumnya itu plus, memiliki nilai plus. Ya. Memiliki nilai ibadah. Saya ulang, memiliki nilai ibadah. Ya. Jadi kalau Anda misal minum saja tidak mengucapkan bismillah, tidak dilakukan karena Allah, tidak merasa dilihat Allah, maka fungsi minuman ini hanya sekedar menghilangkan haus semata, selesai. Tapi ketika Anda ucapkan bismillah, minum, dicatat bagian dari pahalanya, bernilai ibadah. Makan bismillah, jadi ibadah, ada pahalanya. Mau kerja, langkahkan kaki, bismillah, dicatat, ada bagian pahalanya, ya. Ada nilai ibadahnya. Pelan-pelan. Kalau ke akhirat, kita nanti pulang, ya, ke akhirat untuk mendapatkan surga itu, ya. Bekal untuk ke surga itu apa? Ibadah. Tidak ada yang lain, ya. Minuman itu bukan bekal ke surga, mobil bukan bekal ke surga, ya. Rumah bukan bekal ke surga, makanan bukan bekal ke surga, ya. Satu-satunya bekal ke surga itu cuma ibadah. Cuma ibadah. Jadi minum bukan bekal ke surga, tapi bagaimana minuman ini jadi ibadah baru jadi bekal ke surga. Saat Anda ucapkan bismillah, itu yang jadi ibadah. Saat Anda ucapkan bismillah naik kendaraan, itu jadi ibadah. Kendaraannya tidak akan ikut. Makanya coba cek, ada tidak orang meninggal misalnya ketika wafat dikafani maka dimakamkan dengan mobil-mobilnya? Ada tidak? Tidak ada. Uang yang dicari-cari itu nggak akan ikut. Silahkan cek, Pak. Saya sudah mengecek itu kain kafan sampai hari ini tidak ada satupun kain kafan yang ada sakunya. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, kain kafan sampai hari ini tidak ada yang ada sakunya. Tidak, polos saja. Ya. Ini semua dunia itu akan terhenti di batasnya. Begitu masuk ke alam kubur selesai, tidak akan ikut. Ya. Jadi yang akan ikut itu cuma yang bismillah, 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 langkah bismillah, melihat bismillah. Itu poinnya. Yang nggak kelihatan sekarang. Yang tidak kelihatan.
Nah, ketika Anda memperbanyak kalimat Allah dalam pekerjaan dan merasa diawasi oleh Allah, poin-poin itu bertambah, pahala meningkat, semakin besar dan kuat mizannya, mempercepat masuk ke dalam surganya. Sifat Allah yang memberikan kenikmatan pahala itu sampai ke surga disebut dengan Rahim. Rahim. Karena itu setelah kalimat Rahman diletakkan kalimat Rahim, seakan-akan memberi pesan, jika Anda melakukan pekerjaan karena Allah, pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah dan turun keberkahan saat di dunia, plus bernilai pahala untuk bekal menuju akhirat nanti. Kemudahan yang diberikan saat kita berada di dunia, ya, sifatnya disebut dengan Rahman. Sifat Allah yang memberikan pahala dalam ibadah yang melekat pada pekerjaan kita disebut dengan Rahim. Jelas di sini?